Could it be Alisa Campbell? Let's have some fun. Salam sinema, balik lagi bareng Sajana Bioskop, segmen dimana kita bakal ngomongin soal film-film bioskop. Tapi karena bioskopnya masih tutup, belum buka karena wabah corona ini, jadi kita ngomongin soal series kali ini. Series dari adaptasi Amerika Serikat, Pretty Little Liars, yang di tahun 2016 kemarin sempat viral dan mendapatkan engagement sebanyak 256 juta di seluruh sosial media. Wow. Jadi siapa yang nggak tahu serial ini ya, apalagi sudah mendunia gitu ya. Kalian yang belum tahu ya silakan nonton versi Indonesianya ini, karena faktanya adalah 70% dari cerita originalnya masih dipertahankan oleh sang sutradara, yaitu Emil Heradi. Emil Heradi adalah sutradara terbaik versi Piala Cipta tahun 2017 dengan film Night Bus-nya ya. Sayang sekali waktu itu saya tidak menonton Night Bus di bioskop karena sebentar banget gitu, belum seminggu udah turun gitu ya. Nah, Pretty Little Liars ini menceritakan tentang 4 orang mahasiswi yang kehilangan tokoh sentral mereka atau ketua gengnya lah. Namun setelah 1 tahun berlalu, ada sesosok namanya yang membeberkan misteri kelam yang mereka pernah alami gitu. Jadi ini adalah sebuah genre misteri remaja gitu ya. Jadi ada hal-hal yang ambigu dan bakal bikin penasaran di setiap episodenya ya. Saya masih setengah berjalan menonton serial ini, artinya serial ini masih saya tonton, jadi saya belum bisa mereview full dari serial ini, tapi tunggu saja. Jadi Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena itu gratis. Dan tekan tombol loncengnya karena saya tidak tahu kapan bakal reviewnya selesai, karena masih banyak drama-drama Korea yang lain yang masih saya tonton juga. Oke. Ya, ini adalah fakta menarik dari serial Pretty Little Liars. Pertama, sutradaranya Emil Heradi yang bakal mempertahankan 70% cerita dari versi aslinya, tetapi juga bakal mengubah karakter dan relasi untuk versi Asianya gitu. Jadi karena kita tinggal di Asia, sang sutradara ini beradaptasi untuk penonton-penonton yang ada di Asia, bagaimana budayanya gitu ya. Ini adalah serial remaja dan misteri pertama yang dibikin sama Emil, si sang sutradara. Fakta yang kedua adalah Pretty Little Liars ini adalah adaptasi yang ketiga yang pernah dibuat, karena yang sebelumnya itu versi Turki yang ada di Star TV ya. Dan mereka berjanji di Pretty Little Liars versi Indonesia ini akan berbeda dengan versi-versi yang sudah ada gitu ya. Fakta yang ketiga adalah Pretty Little Liars memberikan message atau pesan moral tentang cyberbullying gitu ya. Isu perundungan di media sosial salah satu muatan yang jadi fokus dari cerita Pretty Little Liars ini. Penonton bisa terinspirasi untuk lebih waspada terhadap persisakan di dunia nyata maupun juga di dunia maya gitu. Selain itu juga ada soal woman empowerment, yakni soal perempuan yang lebih kuat untuk melawan cyber dari laki-laki gitu ya. Fakta keempat adalah syutingnya di Bali. Jadi settingnya ini di Bali semua gitu ya, selama 41 hari coy. Jadi mulai Juni hingga Agustus 2019. Jadi hampir 1 tahun ya baru tayang. Terdapat 10 episode dan mulai tayang di 22 April, jadi baru seminggu. Dan masing-masing berdurasi 45 menit saja, jadi masih oke untuk ditonton di kala ngabuburit misalnya gitu ya. Dan bakal ditayangkan di 16 negara sekaligus karena View go internasional, jadi banyak bekerja sama dengan negara-negara termasuk di Timur Tengah, di Arab juga gitu. Jadi para ukti-ukti bakal bisa menonton serial ini gitu ya. Fakta yang kelima adalah dibintangi artis-artis muda berbakat. Salah satunya adalah Anya Geraldine. Wow, siapa yang ngefans Anya Geraldine wajib nonton serial ini ya. Tolong View ya. Tolong View dikondisikan. Ada Yuki Kato sebagai Alisa, Anya Geraldine sebagai Hana, NK Farhana sebagai Emma. NK Farhana tuh artis Malaysia. Ada Valerie Thomas sebagai Sabrina, ada Cindy Huang sebagai Arya. Dan serial ini dibintangi oleh artis-artis yang lain seperti Tara Budiman, Wulan Guritno, Marcel Darwin, Novel Samudra, Guilio Perempuan, Cindy Nirmala, Tegas Satria, dan Irgi Farezi gitu ya. Fakta yang selanjutnya adalah Yuki Kato
mengaku kesusahan perankan Alyssa di sini karena ada perbedaan karakter yang dia punya secara asli dan karakter yang ada di Pretty Little Liars ini gitu. Berbeda jauh karena si Alyssa ini manipulatif, licik, dan alpha female gitu. Jadi kayak ketua geng, gimana leader-leader yang sedikit jahat lah. Yang ketujuh adalah fakta tentang artis pemeran dari Malaysia, Enka Farhana. Dia harus mempelajari bahasa Indonesia karena bahasa Indonesianya tidak lancar, dan juga ada dialog-dialog asli Malaysia. Ibunya digambarkan ibu asli dari Malaysia. Fakta yang selanjutnya adalah salah satu tantangan yang harus dilalui Cindy Huang adalah beradegan ciuman dengan Tara Budiman. Selama episode 1 dan episode 2 itu ada masing-masing satu adegan yang cukup romantis antara Cindy Huang dan Tara Budiman. Sedikit spoiler ya, Cindy Huang adalah mahasiswi dari Tara Budiman yang seorang dosen bahasa Indonesia. Jadi di kampus mereka menjalin sebuah hubungan yang sedikit kontroversial gitu. Menarik bukan? Sedikit bocoran ya. Saya baik orangnya. Jadi saya beberkan saja sedikit spoiler biar kalian nonton. Ya tolong view ya. Itulah kewajiban saya di channel ini, memberikan bocoran-bocoran cerita. 9. Bagi Valerie Thomas ya, tokoh Sabrina yang diperankan punya sisi positif, patut untuk dicontoh banyak orang. Saya belum tahu sisi positifnya apa karena dia menikung pacar kakaknya sendiri cuy. Ya, gawat sekali. Meski si Sabrina ini karakternya suka belak-belakan, suka ngomong berdasarkan apa yang ia pikirkan, tapi dia tuh proaktif gitu, tidak pernah ngomongin dari belakang gitu ya. Jadi itu yang bisa dicontoh kepada halayak umum. Dia ini harus berciuman dengan si pacarnya kakaknya itu ya, alias nikung. Ya, jadi itu yang bisa dicontoh kepada halayak umum. Dan dia harus berciuman dengan 2 cowok lainnya di serial ini ya. Jadi 3 cowok sekaligus menjadi tantangan Valerie Thomas ya. Fakta yang 10 adalah isu tentang perundingan atau perisukan bullying ya. Pretty Little Liars terasa relate dengan Anya Geraldine dan Yuki Kato karena Anya Geraldine waktu kecil bertubuh besar tapi yang lainnya masih kecil gitu ya, jadi dibully. Dan Yuki Kato yang kita tahu dari Jepang sehingga kulitnya lebih putih daripada yang lain dan namanya juga beda, jadi karena perbedaan tersebut 2 orang ini digunjingkan pada waktu masa kecilnya, jadi relate dengan kita yang ada di Asia gitu ya. Perbedaan kultur yang sangat kuat itu. Nah, itu dia deretan fakta menarik dari serial Pretty Little Liars yang saya gubah dari kincir.com ya. Saya akan sertakan linknya di bawah. Jangan lupa nonton di View karena baru seminggu ini tayang dan teman saya nonton juga ternyata ya. Lumayan menarik. Jadi yang suka misteri, yang suka penasaran sama cerita tentang kematian seseorang dan tentang masa lalu seseorang, aib-aib orang gitu ya. Mari kita bersama-sama bergibah di serial ini dan di segmen Sarjana Bioskop. So, sampai jumpa di konten Pretty Little Liars selanjutnya and keep watching.